Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memperlihatkan atau menjelaskan tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, tentunya kita tahu bahwa ayam, bebek, dan itik mempunyai persamaan ciri-ciri. Mereka semua digolongkan ke dalam spesies unggas. Nah, pengelompokan bebek, ayam, dan itik ke dalam unggas ini di dalam biologi disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Salah satunya yaitu bentuk yang dinamakan klasifikasi 5 kingdom. Nah, seperti apa kira-kira dan apa tujuannya? Nah, adanya klasifikasi bertujuan untuk objek atau makhluk hidup yang sangat beragam bisa disederhanakan, yaitu dengan mencari persamaannya, baik persamaan anatomi atau struktur tubuh, morfologi atau bentuk luar tubuh, fisiologi atau fungsi alat tubuh, perilaku, serta hubungan kekerabatan genetika. Adapun orang yang pertama kali mencantumkan dasar-dasar klasifikasi adalah Carlos Linnaeus, seorang ahli biologi asal Swedia, dan dia mencoba mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok besar antara hewan dan tumbuhan. Dua kelompok ini pada akhirnya menjadi sebuah kingdom yang disebut dengan Animalia atau hewan dan Plantae atau tumbuhan. Kemudian pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, kingdom tidak lagi hanya terbatas pada Animalia dan Plantae saja, tetapi juga pada Monera, Protista, dan fungsi atau jamur. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, terima kasih. Di saat ini, saya akan menjelaskan tentang bagian dari kingdom fungi atau disebut juga dengan jamur. Fungi atau bisa juga disebut dengan jamur adalah salah satu dari klasifikasi besar kingdom dari makhluk hidup. Nah, fungi memiliki ciri yaitu bersifat heterotrof. Nah, heterotrof ini artinya tidak dapat menghasilkan makanan. Baik, di saat ini saya akan memberikan contoh dari kingdom fungi, yaitu jamur ragi, atau disebut dengan Saccharomyces cerevisiae. Berikut adalah taksonominya. Nah, domain Eukaryota, kingdom fungi, subkingdom Dicaria, phylum Ascomycota, subphylum Saccharomycotina, class Saccharomycetes, order Saccharomycetales, family Saccharomycetaceae, genus yaitu Saccharomyces, dan untuk spesifik descriptor adalah Cerevisiae, dan yang terakhir adalah scientific name yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini merupakan spesies kamir mikroorganisme jamur yang bersel tunggal. Nah, spesies ini atau spesies kamir ini berperan penting dalam pembuatan minuman anggur, kue, dan juga bir. Ini terjadi sejak adanya zaman kuno. Nah, spesies ini diyakini awalnya diisolasi dari kulit anggur. Nah, spesies Cerevisiae ini adalah salah satu organisme model eukaryotik yang paling banyak dipelajari dalam biologi molekuler dan juga sel. Nah, layaknya Escherichia coli. Nah, sebagai bakteri model. Nah, spesies Cerevisiae ini adalah mikroorganisme yang berperan pada berbagai jenis fermentasi yang umum. Nah, sel Cerevisiae ini juga berbentuk bulat hingga oval dengan diameter 5-10 yum. Nah, spesies Cerevisiae ini bereproduksi dengan tunas atau budding. Nah, untuk ciri-ciri yang lain, teman-teman bisa baca di gambar yang akan saya tampilkan. Nah, banyak protein penting dalam sistem biologis manusia ditemukan pertama kali pada ragi. Nah, ketika dipelajari homolognya, protein ini antara lain adalah yang pertama adalah protein siklus sel atau bisa disebut dengan cell cycle proteins. Nah, yang kedua adalah protein pensinyalan atau signaling proteins. Dan yang ketiga adalah enzim pemrosesan protein. Nah, spesies Cerevisiae ini saat ini adalah satu-satunya sel ragi yang diketahui memiliki badan berkeley atau bisa disebut dengan berkeley bodies. Nah, yang terlibat dalam jalur sekretori tertentu. Nah, antibodi terhadap spesies Cerevisiae ini ditemukan pada 60-70% pasien dengan penyakit Crohn atau Crohn disease. Nah, dan untuk 10-15% pasien dengan colitis ulcerativa dan 8% ditemukan pada kontrol sehat. Nah, spesies Cerevisiae ini diketahui berperan pada pemberian bau roti akibat keberadaan prolin dan ornithine di dalam ragi. Nah, kedua senyawa tersebut merupakan prekursor dari 2 ecoli 1 prolin. Nah, suatu zat yang memberikan bau khas pada roti. Sekian penjelasan saya tentang Saccharomyces cerevisiae ini. Terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan tentang kingdom Protista. Protista adalah salah satu klasifikasi besar kingdom dari makhluk hidup. Protista memiliki ciri umum yakni memiliki ukuran mikroskopis dan makroskopis dalam arti organisme yang berukuran sekitar 5 mm sampai dengan 3 mm. Selain itu juga ada yang berukuran makroskopis dengan ukuran panjang 60 meter bahkan lebih. Klasifikasi Protista. Protista diklasifikasikan ada 3 yakni Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Yang pertama, Protista mirip hewan atau Protozoa, yang dimana diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya ke dalam 4 filum, yakni filum Rhizopoda atau Sarcodina, filum Ciliata, filum Flagellata, dan juga filum Sprozoa. Yang kedua, Protista mirip jamur, yang dimana diklasifikasikan ke dalam 3 filum, yakni Nishimocota atau jamur lendir, Acrasidiocota, dan Oomycota. Yang ketiga, Protista mirip tumbuhan, yang dimana diklasifikasikan ke dalam 7 filum, yakni 1 Euglonophyta, 2 Chrysophyta, 3 Pyrophyta, 4 Phaeophyta, 5 Basilarophyta, 6 Rhodophyta, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh Chlorophyta. Contoh dari kingdom Protista, saya mengambil Rhizopoda atau Sarcodina dari Protista mirip hewan, di mana dia memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu pada permukaannya. Contoh dari film ini yakni Amoeba Proteus, Entamoeba, Arcella, dan juga Biflugia. Sekian dari saya, terima kasih. Nama Risma Bonibala, NIM 21-10-11-02-0042. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Kingdom Monera, ciri-ciri Kingdom Monera, serta salah satu contoh Kingdom Monera. Baiklah, seperti yang sudah diketahui, Kingdom Monera adalah organisme uniseluler atau organisme. Suatu sel makhluk hidup ini sederhana, terdiri hanya dari satu sel hidup, karena inti selnya belum memiliki inti, sehingga disebut prokariotik. Selanjutnya, klasifikasi Kingdom Monera. Awalnya Kingdom Monera terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama, bakteri, dan yang kedua alga biru. Kini Kingdom Monera terbagi menjadi 2 kingdom bagian yang besar. Yang pertama, Archaeobakteri, dan yang kedua, Eubacteria. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Eubacteria. Eubacteria adalah kelompok organisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Ciri-ciri Kingdom Monera pada bakteria terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, berukuran kecil. Yang kedua, terdiri dari satu sel uniseluler. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang keempat, ukuran tubuh berdiameter 0,1-1 mikron dengan 1-20 mikron. Kelima, hanya dapat dilihat melalui mikroskop karena bakteri berukuran kecil. Yang keenam, hidup berkoloni atau secara soliter. Yang ketujuh, bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. Setelah itu, saya akan memperlihatkan salah satu contoh Kingdom Monera. Nama saya Novira Gilamapane, NIM 21-10-11-02-0040. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 5 kingdom, yaitu Kingdom Plantae. Kingdom Plantae merupakan kelompok yang anggotanya terdiri atas tanaman dan ciri khasnya masing-masing. Ciri-ciri dari Kingdom Plantae yaitu disusun dari sel eukariotik, dinding sel dari selulosa, bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Berdasarkan dari taksonomi sistem kontemporer, Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Adapun contoh dari Kingdom Plantae yaitu kunyit yang termasuk ke dalam tumbuhan monokotil atau Liliopsida. Nama ilmiah dari kunyit adalah Curcuma domestica. Kingdom Plantae, kelas Liliopsida, divisi Magnolopsida, genus Curcuma, ordo Cingiberales, dan spesies Curcuma longa. Perkenalkan, nama saya Octaviana Takasari Serang dari program studi biologi akan menjelaskan tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah hewan organisme eukariotik atau organisme sel kompleks yang multiseluler. Ciri-ciri Kingdom Animalia: bersifat multiseluler, bersifat heterotrof, memerlukan oksigen, memiliki sel otot, sel saraf, melakukan reproduksi seksual melalui perkawinan. Klasifikasi Kingdom Animalia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan Vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh kelompok Invertebrata, belalang kayu, nama ilmiah Phalange ningricornis. Menurut Burmester 1838, klasifikasi Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Acridinae, genus Phalange, spesies Phalange ningricornis. Ciri-ciri: serangga berukuran 45-55 mm jantan dan 15-75 betina. Tubuh terdiri atas kepala, dada, perut, antena, mata biasa, mata majemuk, timpanum, spirkal,
sayap depan, sayap belakang, dan ovipositor. Manfaat sumber protein.